Halo semuanya, saya Karu. Hari ini kami akan menonton film horor Indonesia yang baru saja ditayangkan. Desa Menggue. Bagaimana ceritanya dimulai? Sihan yang telah bertahun-tahun bekerja di tempat lain, kembali ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman ibunya ditemani pacarnya. Tapi begitu dia mendarat, langit mulai berkedip dan guntur. Dan banyak burung gagak. Pada saat ini, pemakaman hampir berakhir dan saya tidak berpikir bahwa kakak saya akan marah. Dan, mengapa dia kembali? Jelas, telepon sudah menyuruhnya untuk tidak datang. Sihan tidak mengerti ini dengan baik. Tidak ada alasan mengapa seorang ibu meninggal dan seorang anak perempuan tidak boleh menghadiri pemakaman. Kakek bilang dia tidak tahu apa-apa. Jika gegabah kembali ke desa seperti ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar untuk meminjam mobil dan mengirim pasangan muda itu kembali. Pacar yang melihat pemandangan ini bahkan mulai bertanya-tanya, apakah orang tua itu adalah kakek Sihan. Sedikit yang mereka tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi di desa ini. Saat ini, kepala desa sedang mengadakan pertemuan untuk warga desa. Mengatakan bahwa setiap orang tidak boleh keluar dengan santai di malam hari. Bahkan pintu dan jendela harus dikunci dengan kuat. Kalau tidak, nyawa setiap orang bisa dalam bahaya. Di sisi lain, Sihan dan pacarnya sedang mengemasi barang-barang ibu mereka. Tapi sebuah bola karet tiba-tiba menggelinding turun dari lantai 2. Keduanya naik ke atas untuk memeriksa dengan kebingungan. Ternyata kursi goyang masa kecil Sihan bergetar dengan sendirinya. Dia hanya naik dan mengangkatnya. Suara aneh tiba-tiba datang dari kotak besi di belakangnya. Tapi ketika akan memeriksanya, kakek tiba-tiba datang. Sihan berkata dia ingin membuka kotak itu dan melihatnya. Tapi kakekku mengatakan bahwa yang terpenting sekarang adalah mengeluarkan mereka dari desa dengan cepat. Setelah mengatakan itu, biarkan mereka berdua mengemasi barang-barang mereka. Lalu pergi dan persiapkan dirimu dulu. Lalu sang pacar akhirnya mau tak mau penasaran. Tanyakan pada Sihan, kenapa kakek terburu-buru mengusirnya. Sihan bilang itu karena ayahnya berhutang banyak pada warga desa dan kabur. Warga desa akan kembali padanya nanti untuk meminta uang. Tentu saja, ini hanya pernyataan pribadi kakekku. Ia sendiri tak terlalu percaya. Lagi pula, tak pernah ada warga desa yang mencarinya. Oleh sebab itu, ia selalu curiga bahwa kakeknya berbohong padanya. Pernah sebelumnya, ia ingin kembali untuk datang ke pernikahan sahabatnya. Sang ibu ditelepon dan setuju. Kakek sangat marah dan mencaci maki ibunya. Pada akhirnya, ia tak datang. Jadi kali ini, ia tak akan pergi. Dia akan tinggal dan mencari tahu mengapa kakekku tak mengizinkanku pulang ke kampung. Jadi dia menyelinapkan pisau dan tusuk ban mobil pinjaman kakeknya. Tak kusangka ternyata kakekku masih menolak menyerah. Bergegas menelpon dan meminjam mobil. Sayangnya, telepon tak kunjung berhasil masuk. Jadi dia mengambil shotgun, menghubungi pacar Sang Sihan untuk keluar bersama dan terus mencari mobil. Sebelum pergi, dia secara khusus menyuruh Sihan untuk tidak keluar. Apa maksudmu sekarang gelap? Mungkin ada orang jahat di luar sana. Tapi pacarku baru saja keluar dengan kakekku tak jauh dari sana. Dia meminta pacarnya untuk berkeliling desa sendiri, melihat siapa yang masih memiliki mobil yang belum diusir. Dia harus pergi ke arah lain juga. Bagaimana mungkin pacar melakukannya dengan patut? Dia tak berniat pergi. Jadi langsung mencari tempat untuk bersantai. Dia juga mengeluarkan fotonya dan Sihan. Tanpa diduga, sepasang kaki besar tiba-tiba melintas di depan mataku. Tepat saat dia panik. Beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan. Dia mengira kakeknya yang meminjam mobil kembali. Dengan tergesa-gesa melambai di sana. Tapi kemudian, cahaya di belakangnya tiba-tiba padam lagi. Dengan raut wajah bingung, dia berbalik lagi dan mendapati sosok di sana barusan sama sekali bukan sosok. Ini beberapa orang yang membawa peti mati. Dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan berlari. Pada saat ini, dua warga desa yang sedang berpatroli dan seorang bibi yang tidak patuh dan keluar di tengah malam juga melihat hantu-hantu membawa peti mati. Dan lampu-lampu mulai berkedip. Bibi tampaknya tahu apa itu. Dan dia berlari pulang. Penduduk desa gemuk yang berpatroli di sisi lain tampaknya tidak mengenali benda-benda itu. Tepat saat dia menunjuk, teman kurusnya meninggalkannya dan melarikan diri. Akibatnya, pria gemuk itu benar-benar ditemukan oleh hantu-hantu itu. Dan sekarang bertatapan muka secara langsung. Pria gemuk itu sangat ketakutan, sehingga dia menyusul pria kurus itu dengan tergesa-gesa. Pria kurus itu mengira dia telah menyingkirkan roh-roh jahat itu. Berbalik untuk memperbaiki cahaya yang padam. Tak kusangka bahwa sesaat setelah memperbaikinya beberapa saat, aku mendengar suara gedoran di telingaku. Ketika ia berbalik, ia melihat pria gemuk itu memukul pilar dengan kepalanya. Meski mulutnya terus meneriakkan kesakitan. Tapi kepala terus dibenturkan dan berdarah dan tak berhenti.
Pria kurus itu ketakutan hingga jatuh ke tanah. Detik berikutnya, ia juga melihat hantu-hantu itu. Seperti pria gemuk itu, ia dikubur di tempat. Bibi yang berlari pulang di seberang buru-buru mengunci putrinya di lemari. Lalu dia bersembunyi di bawah tempat tidur sendiri. Akibatnya, diseret keluar oleh kekuatan, tak kasat mata dalam waktu sesaat. Kemudian, dia ditahan lehernya. Putri yang bersembunyi di lemari, sudah ketakutan dan menangis. Aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ibuku dicekik sampai mati oleh hantu jahat di tempat. Sisi lain melarikan diri dan pacarnya tidak pulang. Dia malah bersembunyi di balik mobil di depan pintu dan mengamati situasi. Untungnya, sekelompok roh jahat itu tidak mengejar mereka. Tapi dia dikejutkan oleh kemunculan Si Han yang tiba-tiba. Tepat ketika dia ingin memberitahu Si Han tentang hantu yang baru saja dia lihat. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat mencengkeram lehernya. Saat dia akan dicekik sampai mati. Kakak muncul tepat pada waktunya dan melepaskan tembakan ke udara seolah-olah dia benar-benar memukul iblis. Pacarnya juga diselamatkan. Kemudian mereka bertiga bergegas ke hutan. Keduanya akhirnya belajar dari kakek mereka. Hantu-hantu itu adalah warga desa yang ditakuti dan dikutuk. Selama Anda melihat mereka, Anda akan mati. Saat ini pacarnya harus meninggalkan desa untuk tetap hidup. Hanya 2 orang yang dapat dikirim keluar desa dengan berjalan kaki. Untungnya, kakek memiliki cermin. Tampaknya dia dapat melihat hantu jahat yang mengikuti pacarnya. Dan menyelamatkannya beberapa kali dengan senapan. Pernah berpikir bahwa pria tidak bermoral ini akan memanfaatkan pertarungan kakeknya dengan roh jahat. Tarik Si Han langsung dan kabur dulu. Tapi mereka tidak akrab dengan tempat ini. Tersesat setelah beberapa saat. Untungnya, sebuah rumah muncul di depannya. Jadi mereka berdua memutuskan untuk masuk dan bersembunyi. Begitu memasuki pintu, melihat mayat di atas balok. Ternyata ini adalah rumah Bibi yang dibunuh oleh roh jahat barusan. Keduanya sangat ketakutan, sehingga mereka akan pergi. Dan ada bantuan datang dari lemari. Bukalah. Putri Bibi juga sahabat Si Han tidak pergi ke pernikahan pada saat itu. Jadi mereka bertiga bersiap untuk melarikan diri bersama. Tapi ini jelas terlewatkan. Hantu jahat itu sebenarnya hanya mengejar pacarnya. Mereka berdua tidak melihat hantu itu. Jadi tidak berniat mengejarnya. Dan pacarnya akhirnya meninggal di depan matanya tanpa kecelakaan. Si Han pingsan kesakitan setelah melihatnya. Sahabatku kelabakan. Tiba-tiba, aku seperti melihat sesuatu yang tidak jauh dari sana. Detik berikutnya, dia juga pingsan. Sementara itu, kakekku menemukan rumah kepala desa. Karena dia hanya tidak sengaja kehilangan jimat di hutan. Tapi aku masih harus keluar dan terus mencari cucuku. Itu sebabnya aku datang untuk meminjam kepala desa. Kepala desa sepertinya tahu pentingnya Si Han. Jadi aku memberinya jimat tanpa ragu. Dan juga memberikan beberapa peluru batu untuk melawan hantu. Tapi kakek pergi begitu saja. Ketika kepala desa akan menutup pintu, pasangan itu melihat hantu-hantu itu. Meskipun kepala desa tergesa-gesa menutup pintu. Tapi detik berikutnya, sang istri masih entah kenapa terangkat. Pada akhirnya, kedua suami istri itu meninggal dengan tragis. Di sisi lain, Si Han tiba-tiba terbangun di sebuah rumah bobrok. Ada seorang pria bermata satu berdiri di depannya. Ternyata orang ini adalah orang yang melumpuhkan pacarnya barusan. Dan orang yang sangat ingin dia tangkap sebenarnya adalah Si Han. Karena dia adalah kutukan yang saat ini diderita desa. Lebih khusus lagi, kutukan yang diberikan ayahnya di desa. Ternyata ayah Si Han dulunya adalah seorang penyihir. Dia tidak hanya mempelajari sihir kegelapan tapi juga meminum darah manusia untuk kesaktian. Akhirnya, dia menjadi abadi dengan membunuh orang desa. Kemudian kakeknya berdiri dan membunuh kerabatnya dengan benar. Dia mengambil orang desa dan membunuh ayah Si Han, dan semua orang percaya. Dia bahkan memenggal kepala ayah Si Han. Karena hanya dengan mengubur kepala dan tubuhnya secara terpisah, dia bisa dicegah untuk dibangkitkan. Tapi ayah Si Han memberi kutukan di kampung itu sebelum dia meninggal. Selama darahnya ada di tanah ini, orang-orang di kampung akan dibunuh satu persatu olehnya. Dan inilah alasan sebenarnya kenapa kakekku belum mengizinkan Si Han kembali ke kampung. Karena dia memiliki darah yang sama dengan ayahnya. Tapi nyatanya kakeknya juga bukan orang baik. Karena dia selalu tahu bahwa yang paling baik dilakukan ayah Si Han adalah kutukan. Alasan kenapa harus memaksanya pergi, itu hanya untuk membangun gengsi di kampung. Biarkan orang kampung segan di bawah otoritasnya. Dia membuat jimat dari gigi ayah Si Han untuk kepala desa saat ini dan keluarganya sendiri. Namun, orang bermata satu yang ikut dalam pembunuhan ayah Si Han saat itu tidak. Karena itulah dia menusuk matanya sendiri, agar tidak melihat hantu-hantu yang berkeliling.
Jadi sekarang dia tidak hanya ingin mengambil jimat Zihan dan membunuhnya, karena dia tahu bahwa hanya Zihan yang bisa membunuh ayahnya sepenuhnya. Kakeknya pasti juga merencanakan hal yang sama. Tapi pria bermata satu itu tidak mau melakukan itu hari ini. Karena keluarganya telah dikutuk sampai mati. Oleh karena itu, kakek Zihan juga harus membayar dengan nyawanya. Dan orang kampung di sini pada dasarnya terlibat dalam pembunuhan saat itu. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak bersalah. Karena itulah, pria bermata satu itu ingin membunuh Zihan, menghentikan kutukan, agar diangkat sumber masalahnya. Untungnya, mata orang tua ini tidak terlalu bagus. Saat dia hendak menambat, dia ditendang jatuh oleh Zihan. Dan kemudian kakeknya datang mencari kehidupan. Pada akhirnya, dia memanfaatkan kekuatannya untuk dengan mudah menjatuhkan pria bermata satu itu. Kemudian kakeknya pergi dengan tergesa-gesa bersama Zihan. Sedikit yang dia tahu bahwa percakapan barusan semua didengar oleh sahabatnya. Dan tujuan kakek sebenarnya adalah membiarkan Zihan membunuh ayahnya. Untuk benar-benar mengangkat kutukan desa. Tapi saat ini, Zihan tidak mau. Dia selalu mengira ayahnya masih hidup. Sekarang dia bisa kembali dari kematian. Lalu mengapa tidak membiarkan dirimu mencoba membujuk ayahmu untuk mengangkat kutukan itu? Biarkan kakek menunjukkan bahwa dia terlalu naif. Dia juga mengatakan bahwa ayahnya telah dirasuki, dan bahkan jika dia benar-benar dibangkitkan, dia bukanlah orang yang nyata. Saat dia berbicara, dia memotong tangan Zihan dengan pisau. Kemudian dia berencana menggunakan pisau yang mengambil darahnya ini untuk benar-benar membunuh menantunya. Dan tubuhnya telah disembunyikan di gudang belakang. Kepala hanya disembunyikan di kotak WC di lantai atas. Namun, baru saja dia menyatukan kepala dan tubuh. Pria yang dibintangi tiba-tiba muncul dan menyerangnya lagi, tepat ketika keduanya menjadi gila. Zihan melihat sekelompok hantu yang membawa keranda. Detik berikutnya, dia ditekan ke tanah oleh hantu ayahnya. Untungnya, dia tidak seperti orang lain. Anda bisa melihat sosok ayah Anda. Tepat saat dia mencoba membangunkan ayahnya. Hantu itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap dan terbang menjauh. Detik berikutnya, ia terbang langsung ke tubuhnya dan dibangkitkan. Orang terdepan berlutut di depannya setelah melihatnya. Bahwa kebangkitannya adalah perbuatannya sendiri. Akibatnya, dia tersedot kering oleh satu gigitan. Dan ayah Zihan, yang basah oleh darah manusia, juga benar-benar memulihkan kekuatannya saat itu. Kemudian, dia mulai gila-gilaan melecehkan ayah mertuanya. Sebagai balas dendam, karena terbunuh tahun itu. Untungnya, Zihan tiba tepat waktu. Bapak berangsur tenang setelah melihatnya. Tapi meski ia rela mengangkat kutukan kampung. Tapi bagaimanapun caranya, aku tak akan membiarkan bapak mertua ini pergi. Tak berdaya Zihan harus diam-diam memotong telapak tangannya. Lalu ia mengelabui bapaknya dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya habis-habisan. Kenyataannya, pilihannya tepat. Bagaimanapun, bapakku seharusnya sudah dikubur dari dulu. Dia yang terpisah dan dibangkitkan tak bisa lagi dianggap sebagai manusia. Namun, saat Zihan hendak membawa kakaknya ke rumah sakit, sahabatku tiba-tiba muncul. Dia telah mengetahui bahwa ibunya meninggal akibat kutukan keluarga Zihan. Jadi Bambang menembaknya 2 kali. Ketika kakak saya melihat ini, dia mengambil tongkat kayu dan menusuknya sampai mati. Tapi dia juga jatuh karena luka-lukanya, dan saat ini Zihan mulai berangsur-angsur kehilangan kesadaran. Tanpa berdamai, dia hanya mengambil pisau yang baru saja menusuk ayahnya sampai mati. Kemudian, dia menjilat darah di atasnya. Akibatnya, pupil berubah warna di detik berikutnya. Ajaibnya selamat pada akhirnya. Akhir film. Zihan berjalan tak berdaya di jalan kelahiran. Tapi tiba-tiba mendapati dirinya tertembak peluru. Luka-lukanya semuanya telah sembuh secara misterius. Sepertinya dia menelan darah ayahnya. Menjadi abadi. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya Karu. Sampai jumpa lain waktu.